Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala min suratil ukhra a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Bu? Bu sehat? Elok-elok si burung gelatik terbang di kala panas. Ku tengok mak-mak yang hadir malam ini cantik-cantik. Mudah-mudahan jilbab yang kalian pakai dah pada lunas. Bapak-bapak pula sehat Pak? Nana remaja sehat? Takbir. Kata Allah di dalam Al-Quran begini Bang, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan li'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah begini, dengar Bu, nanti kalau kalian sudah mati, kalau kalian sudah menghadap kepadaku, jangan kalian meninggalkan anak-anak yang bodoh sesudahku. Jangan kalian tinggalkan generasi-generasi yang lemah sesudahku, kata Allah. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Kata Allah, bertakwalah kalian kepadaku dan berikan pengajaran kepada anak-anak dan generasi kalian dengan perkataan yang benar. Ini kata Allah. Malam ini aku tengok luar biasa. Nak remajanya, tepuk tangan dulu untuk adik remaja Allah. Luar biasa. Acara luar biasa, MC-nya sampai 2 orang. Membaca Al-Quran luar biasa, anak-anak mantap. Yang main syarhil Quran tadi mantap deh. Kalian ku ingatkan kalau mau ikut musabaqah tilawatil Quran, ingat syarhil Quran kalian tadi udah cukup bagus. Ini tinggal pembinaan sedikit saja. Memang sudah ikut? Hah? Juara 3 kecamatan. Kebetulan Bang Fahmi Sayoni Dewan Hakim Musabaqah Syarhil Quran tingkat Kabupaten Batubara. Jadi di antara Dewan Hakim itu akulah salah satu Dewan Hakim yang paling ditakuti. Bukan kaleng-kaleng ini Bos. Sayalah Dewan Hakim yang ditakuti. Kenapa Ustaz? Telinga saya paling risih kalau ada yang tak elok situ. Mulut saya diam tapi pena itu berjalan. Makanya peserta itu banyak yang sakit hati sama saya. Tapi saya udah bagus Ustaz, kenapa saya nggak menangi, nggak suka gelai? Jijik kali aku dengar. Kenapa kau tak menang? Karena ada aturan Bos. Hidup ini kan perlu ada aturan. Pak Kades mau selesai, minta maaf Pak.
Kenapa gitu? Itulah modal minta maaf, itulah modal bisa menang balik. Kurasa udah 3 minggu, tak 2 minggu yang lewat menelpon aku. Yo, aku pikir berceramah di sana. Aku tadi disambut di sana di depan kantor camat, sendiri aku dua, aku menunggu tuh lama betul orang. Tapi begitu sampai sini ya Allah disambut langsung makan. Mak sombam ikan. Ku tengok tadi ada sisanya, kalau nak bungkus tak apa-apa juga. Saya berjalan dari 50 tadi Mbak Daisa sampai saya di sini. Pantaslah aku pikir jalan kemari itu gelap, rupanya lampu itu berpindah luar. Lampu kafe itu berpindah luar. Luar biasa anak-anak. Makanya kaca insinyur Soekarno apa Bu? Berikan kepadaku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia ini. Soekarno tak pernah ngomong berikan kepadaku 10 orang tua, tak pernah. Bayangkan andai kata waktu itu Soekarno ngomong berikan kepadaku 10 orang tua, mari Pak yang tua-tua kita goncangkan dunia. Maaf, belum lagi dunia itu diguncangkan, dia badan dia udah berguncang semua. Kita ada mic yang wireless ini. Maka syukurlah waktu itu Soekarno bilang begitu. Maka anak-anak remaja ini Pak Kades tolong diarahkan, meskipun umurmu bentar lagi Pak. Maksudku umur menjabat. Ya kan tak tahu Pak. Kades tuh kan anggarannya jengkol. Hari ini pakai jengkol, besok pula bisa jengkol tuh dipakai lagi atau jengkol tuh berpindah lagi kan begitu. Sama macam anggota dewan kan Bang Fahmi. Dulu pakai jengkol, sekarang tak ada lagi jengkol, petai tinggal. Biasa kalau ngasih orang 50.000, aku ingat kali sama beliau, karena beberapa kali kami sama mengisi. Tapi hari ini kata dia 20 orang lah seorang, 10-20.000 seorang, tak apa-apa. Syukur tadi ada satu maju. Jadi tadi kalau aku yang menanya tak kurangi 10.000 itu Pak Fahmi, kenapa kurang jawabannya? Aku pula disalahkan, dia yang salah, karena disalahkan. Tapi kata Ustaz itu, kata dia, aku pula disalahkan. Allah. Kenapa? Sebab Rasul dimi'rajkan dua, itu betul. Satu meninggal pamannya, namanya Abu Thalib. Yang kedua meninggal orang yang dicintai, itu betul. Tapi sebutkan namanya siapa? Istrinya, namanya Khadijah. Makanya tahun itu dikatakan sebagai tahun Amul Husni, tahun duka cita. Ngono lo. Paham? Luar biasa Nana Ustaz sehat. Nampak calon-calon anggota dewan nih Pak, suka berdebat. Kalian berdebat, bertumbuk nanti udah. Kalau bertumbuk kalian tak ada yang memisah nanti. Orang zaman sekarang tuh begitu, asal ada orang yang bergaduh, orang yang jatuh tak mau orang itu menolong. Dari jauh dibilangnya, oh no. Sehat anak-anak Ustaz? Ini anak-anak hebat. Anak luar biasa. Hari ini mereka lucu-lucu, hari ini mereka inusan, hari ini mereka bandal. Tapi yakinlah 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, hati-hati Pak Gadis. Jabatanmu akan dirangkul sama mereka. Hati-hati Bang Fahmi, bisa jadi periode depan orang ini pula nanti yang maju. Tak menutup kemungkinan itu. Makanya ini anak-anak hebat. Ayo siapa hebat? Tepuk tangan. Woi, aku katanya. Ayo anak hebat tuh cepat tunjuk tangannya. Ayo siapa hebat? Ini. Siapa hebat? Aku. Sekali lagi, siapa gila? Sonang itu orang bilang gitu. Nah ya, tenang ya. Hei, Ustadz ada hadiah. Ini dari Pak Kades. Nanti Ustadz akan tanya 3 orang. Dengar, simak ceramah Ustadz.
Nanti akan Ustadz kasih pertanyaan, nanti jawab, Ustadz kasih hadiah. Ini dari Pak Kades. Dengar, tak boleh resok. Kalau resok batal, tak jadi. Maka diam. Asal ngantuk tidur, jangan ganggu kawan sebelah. Jangan kau jadi setan, dengar. Dah, haji dulu kojak. Aku naik setengah 11. Ini sudah jam 11 kurang 15. Tak lama-lama nih Pak. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih. Ikan kakap, ikan senangin, banyak cakap masuk. Yang paling penting itu ikan kakap, ikan mujair. Habis cakap Ustadz cair, itu penting. Enggak, gini maksudku minumku. Aku tidak seburuk yang kau kira. Dari awal Isra Mi'raj sampai sekarang aku berceramah, demi Allah tak butuh aku amplop. Aku buang amplopku sampai rumah. Isinya urusan pula guys. Jadi semenjak ceramah nih Pak Bu, dengar Pak Kades. Saya sudah hafal isi amplop dulu. Asal warna amplop tuh merah, biru, putih, itu paling kencang celi, cepet limpul. Asal warnanya putih polos, itu paling sedikit 1 juta. Biasa. Tapi yang sodok itu warna coklat. Kalau di kantor-kantor dinas itu biasanya coklat warnanya. Itu paling sedikit 3 juta. Ini tinggal ku tengoklah nanti yang keluar warna apa. Tapi ada yang tak pakai amplop tuh namanya zolim tuh. Kenapa zolim? Apa zolim Ustaz? Job limpul macam tadi lah. Kalau limpul tak beramplop dia, zolim namanya. Allahu Akbar. Aku nih tak betul, aku minta izin aku berceramah di duduk Bang Fahmi. Pak Kades, kenapa Ustaz? Semalam saya baru balik dari Pulau Samosir berdakwah di sana. Yo, maka litak betul badan. Malam ini langsung kemari. Alhamdulillah. Makanya rayanya agak tenang sedikit. Ya. Jadi aku izin, aku ceramah ini kojab-kojab nanti duduk Pak Kades ya. Izin tidak Bu? Izin tidak. Itu awal togak lalu. Bu, aku tadi berangkat dari rumah Mbak Daisa. Begitu aku sampai di sini tak ada dari mak-mak di sini. Belum sampai lagi mak. Selesai aku makan tadi, begitu masuk kemari dah ramai mak-mak, dah ramai ayah-ayah di sini. Ku tengok. Di antara jemaah yang hadir tadi ku tengok mak-mak lah paling lancip muncungnya. Apa kata mak-mak itu begitu aku masuk? Ya Allah ini Ustaznya, kita ada Ustaz lagi. Koci ya gak koci gitu. Udah koci hitam gitu. Aku diam aja, aku diamkan. Kapan kok kono sama? Bu maaf Bu, hitam-hitam si korek api biar hitam, yang penting sudah beristri. Adik remaji, maaf lowongan untukmu sudah habis. Inilah yang di dalam kitab Tarbiyah Islamiyah ada bab ditulis namanya bab afatul lisan, saudara. Ada 2 hal yang menyebabkan manusia, terutama perempuan itu terhalang masuk di surganya Allah. Apa yang 2 hal ini Ustaz? Dengar. 1, karena lisan. Jangan Bu, gara-gara lisan kita mencelotehkan sesuatu yang tak bermanfaat, terhalang masuk ke dalam surganya Allah. Kita disayat pedang, tubuh berdarah, dibawa ke puskesmas, jahit sembuh. Betul. Lidah tumpul, bukan tajam, begitu kena ke hati sampai mati diingat. Oh ingat ya Kak, gara-gara muncul kau, ku ingat kau sampai mati, sampai mati ku ingat. Hati-hati. Makanya perempuan nanti kata Rasul lebih banyak di neraka nih daripada di surga. Iya Bu, lebih banyak kau perempuan masuk ke neraka daripada ke surga. Kenapa Ustaz? Karena lisan. Entah kalau di sini, kalau di sana tuh 50 pantang, kalau ada pohon rindang sedikit di bawah tuh ada tempat duduk, di situlah markas orang tuh mak-mak. Jijikan aku nengok model bibirnya. Betul.
Semua diceritakan. Asal habis azan asar tuh emak berkumpul emak di situ. Hayya 'alas shalah. Mulailah berkumpul mak. Wa ija tuh lah paling cepat datang. Ada wa ija sini. Tidak, bukan wa ija sini, sana. Di sini tidak. Dialah ketuanya mengumpul. Asalkan ada yang lewat pasti diceritakannya positif pak. Pak Kades lewat tengoknya kereta baru, ceritakannya tuh. Tengok kak Pak Kades mentang-mentang udah mau selesai kereta baru ini. Kau tahu kak uang apa tuh? Itu uang sisa-sisa PKH juga. Sana sini tidak. Itulah. Lewat Pak BKM musola, tengoknya kereta baru lagi, ceritakannya lagi. Oh kak, kau tengok kak kereta baru itu pun. Cocoklah masjid musola tuh tiangnya tak becat. Itulah uang tutup kereta. Satu sama gitu. Oh. Terakhir tak ada yang lewat, laki dia lewat, itu diceritakannya juga. Oh kak, iyo laki kau lewat kak, yang jijik anak aku nengok dia tuh. Kusumpahkan jijik. Kenapa kak? Kau tengoklah kemana-mana di singlet depanmu dia di mana-mana. Jangan bunda, jangan begitu. Jangan kau ceritakan aib suamimu di depan orang banyak. Kenapa Ustaz? Karena kalau kau meludah ke langit, kau ludahkan ke langit ludahmu, ludahnya tidak jatuh ke tanah, melainkan ludahnya jatuh ke wajahmu sendiri. Kau yang membuka aib suamimu, artinya kau yang sedang menceritakan aib dirimu sendiri. Betul? Kita jaga lisan, jangan sampai gara-gara lisan kita timbul perselisihan di kampung kita ini. Kita jaga elok-elok. Ya. Dua, apa yang menyebabkan perempuan itu masuk dan terhalang ke surga? Yang kedua, karena kadang wanita itu tak mampu menjaga di antara dua paha. Ada apa Ustaz di antara dua paha? Kita semua punya. Ya. Jangan karena kita bersahwat pada yang bukan tempatnya, lantas Allah halangi kita untuk masuk ke dalam surganya. Na'udzubillah. Ustaz, iya tak adil lah Ustaz kalau kami lebih banyak di neraka. Begitulah kata Rasulullah. Tapi nanti di surga engkau pun lebih banyak bindaku. Di surga kau lebih banyak, di neraka kau nanti lebih banyak. Kenapa begitu? Karena di akhir zaman satu orang laki-laki banding 60 perempuan. Maka kau jagalah laki kau elok-elok, jangan sampai nanti laki kau dilebut pelakor. Jadi yo. Nah, itu seremonial saja. Kau ngaji singkat-singkat aja Pak. Udah jam 11. Dalil daripada Isra wal Mi'raj ini kita semua sudah tahu Pak. Adik-adik remaja, apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Allah berikan informasi dan khabar kepada kita. Subhana, kata Allah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang kami berkahi sekelilingnya rahmat agar kami tunjukkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dah ngaji kojak. Timbul pertanyaan Bu. Timbul pertanyaan. Ustaz, iya. Kira-kira Rasul itu berangkat Mi'raj badannya saja, ruhnya saja, atau badan disertai dengan ruh? Ini kan pertanyaan ini Pak, sehingga kita tak bertanya-tanya.
Ruhnya saja, jasadnya saja, atau ruh dan jasadnya? Ini kan pertanyaan. Ternyata ketika buka sirat, Rasul berangkat berserta dengan ruh dan jasadnya. Artinya badan macam begini inilah Rasul itu berangkat, Pak. Loh Ustaz, iya. Kenapa badan Rasulullah tidak hancur? Kenapa badan Rasulullah tidak pecah? Kenapa badan Rasulullah tidak rusak? Padahal Rasul menembus langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Tanya lagi, apa lagi Sidratul Muntaha? Apa bu Sidratul Muntaha? Ini simak nih, nanti pertanyaan dapat hadiah nih kan. Apa Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha itu adalah nama sebuah pohon. Dah, di langit ketujuh itu ada pohon yang besar. Disitulah nama pohonnya, nama pohon Sidratul Muntaha. Disitulah Rasul menjemput perintah sholat 50 waktu sehari semalam menjadi 5 waktu sehari semalam. Jadi nanti kalau ada budak yang bertanya, jangan lagi kaget, jangan lagi tak bisa menjawab. Udah balik lagi. Kenapa badan Rasul tidak hancur? Kenapa badan Rasul tidak pecah? Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Karena sekeliling Rasulullah itu sudah Allah berikan keberkahan. Begini, berpikir dulu sedikit gitu. Kira-kira aku kan ini tinggal di Perumnas 50. Kira-kira bisa tidak semut Perumnas 50 itu sampai ke Simpang Jodoh Kerupuk? Bisa tidak? Bisa. Kenapa bisa Ustaz? Nah, sebelum aku pergi ceramah tadi digosokkannya, disetrikakannya lah bajuku sama binikku tuh. Binikku tuh sayang sama aku. Begitu sampai sini tadi di chatnya aku, assalamualaikum papa. Dia manggil aku papa. Kenapa? Ada yang salah? Bini-biniku kok sibuk pula kan? Disetrikanya bajuku, selesai disetrika digantungkannya di hanger. Hanger tuh digantungkan, diletakkan di dinding. Tahu-tahu ada semut yang merayap, masuk dia ke kantong baju. Selesai sholat isya, aku pakai baju nih, aku pakai jaket berangkat berceramah. Dia tetap tinggal di sini. Aku turun di sini, aku buka jaketku, aku makan, keluar dia. Berjalan orang tuh, bertemulah sama semut kerupuk tuh, berkenalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana? Dari 50. Nek aku itu sama Ustaz Gilo tuh. Iyo yang Gilo bukan aku. Apalah dia masuk ke kantong gitu. Berkenalan dengan dia. Bercerita orang tuh sekarang, entah ngopi gue rasa. Bercerita sekarang semut itu. Sampai. Kenapa sampai? Padahal semut itu kecil. Padahal semut itu ringan. Padahal semut itu bisa terhempas angin ketika di kendaraan. Kenapa dia bisa sampai? Karena ada perlindungan yang kuberikan. Di mana perlindungan itu? Dia masuk ke kantongku, ku hempit lagi dengan jaketku sehingga dia tak kemana-mana. Begitu aku sampai, keluarlah dia main-main ketemu semut kerupuk. Sampai, begitulah Rasulullah. Makanya peristiwa Isra Mi'raj ini tak bisa diterima sama akal kepala. Tak bisa. Makanya peristiwa Isra wal Mi'raj itu hanya segelintir sahabat yang meyakini. Dan salah satu orang yang meyakini pada waktu itu siapa? Abu Bakar Siddiq. Makanya gelar dia As-Siddiq, artinya orang yang benar. Karena apa? Karena dia selalu membenarkan daripada perkataan Rasulullah. Makanya Mi'raj ini tak bisa kita terima dengan kepala otak kita saja, harus didasari dengan keimanan yang benar. Dengan iman, Pak. Kalau tidak dengan iman tidak akan sholat tidak. Kenapa? Mustahil sepertiga malam berangkat dari Mekah ke Palestina, naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Mekah hanya dalam waktu sepertiga malam. Tak masuk ke akal kita. Makanya dari peristiwa ini Allah letakkan kalimat subhana di pangkal ayat Quran surah Al-Isra. Maha suci Allah. Kenapa Allah letakkan kalimat subhana?
karena peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat menakjubkan yang pernah dialami oleh Nabi dan Rasulullah. Saking menakjubkannya, Allah letakkan kalimat subhana, bahkan Allah puji dirinya lewat takjubnya peristiwa Isra Mi'raj yang dilakoni baginda Rasulullah. Dah, kenal Nabi Musa alaihi salam? Kapan kalian kenal? Kalian ini pujuk olah ya. Bawa nggak aja. Tahu kalian Nabi Musa? Nah kalau tahu bisa aku percaya, tapi kalau kenal tak mungkin kalian. Nabi Musa kita tahu, Nabi Musa punya mukjizat itu tongkat. Tongkat itu asal dipukulkan ke laut, laut terbelah jadi dua, ada jalan di situ. Pada peristiwa ini Allah tidak letakkan kalimat subhana. Kita kenal Nabi Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang tak mempan dibakar oleh api, saudaraku. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihi salam hidup bersama dengan bangsa Babilonia. Ada nama rajanya Raja Namrud laknatullah alaihi. Projonyo menyembah berhala, patung. Suatu hari Raja Namrud beserta dengan rombongan keluar kerajaan untuk ziarah keluar. Ketika Raja Namrud dan rombongan keluar, Ibrahim masuk ke kerajaan, dibawanya sekampak sebiji. Dibawanya kampak. Diambilnya kampak, dihancurkannya semua patung-patung yang koci. Tinggal satu patung yang bosok, diletakkannya kampak itu di leher patung yang bosok. Ibrahim pergi. Setelah Ibrahim pergi, Namrud dan pasukannya datang balik ke kerajaan. Terkejut dia nengok keadaan kerajaan. Ini siapa punya ulah? Ini siapa yang merojokon? Siapa yang merusak ini patung-patung? Ngamuk Raja Namrud pada waktu itu. Ada satu yang tahu. Raja, aku tahu siapa yang merusak. Siapa? Ibrahim. Dari mana kau tahu? Tadi ku kenjiru. Apa kenjiru? Ku keten jarak jauh. Rupanya Ibrahim punya pasal. Panggil Ibrahim. Ibrahim dipanggil. Ibrahim, iya. Duduk. Ini budak pujuk olah. Tenang kau situ. Kau Ibrahim, iya benar. Kau yang menghancurkan patung-patung ini. Dari mana kau tahu, Raja? Ini yang bilang, sok tahu kau. Kau tengok patung ini semua rusak, satu yang besar itu tak rusak. Kalian tengok itu di leher dia, ada kampak, dia lah yang merusak. Ibrahim ini ahli negosiasi, Pak. Luar biasa dia. Dia buat berpikir Raja Namrud. Iya pula kata Raja Namrud. Bisa jadi patung yang togok yang merusak budak-budak koci. Maka kalau ada budak-budak koci di sini hongkang, yang togok-togok itulah biangnya. Itu hamanya. Makanya kalau kita mau elok anak-anak kita, ya orang tuanya harus elok. Ibda binafsi, awali dari diri kita. Kalau kita pengen punya generasi yang baik. Berpikir Raja Namrud, iya pula. Tinggal ini pula yang utuh. Di lehernya pula ada kampak, iya pula. Tapi Raja Namrud tak mau kalah. Apa kata Raja Namrud? Tak mungkinlah patung yang besar ini bergerak, sedang dia patung, tak mungkin dia bisa berjalan. Apa kata Ibrahim? Itulah bodohnya kalian. Tahu bodoh? Bodoh itu longor. Longor kalian tahu? Longor itu tolol. Kalian tahu tolol? Tolol itu orang minum es pakai pipet, bukan dihisap tapi diembus. Tolol itu. Itulah kalian. Dan tahu patung tak bisa bergerak, tapi kalian menyembah dia. Oh, ngamuk Raja Namrud. Kau melawan, kau bukan melawan. Aku cuma memintarkan kalian supaya kalian bertobat. Memang kalau penguasa itu agak-agak hongkang ya. Anta di sini, Pak Kades mana? Hongkang ya, tak mau kalah. Kau melawan kau, rakyatku kumpulkan kayu bakar. Bakar ini Ibrahim hidup-hidup.
Dikumpulkan, Bu, dalam riwayat dikatakan 40 hari 40 malam api itu baru mati. Bayangkan sebesar apa api. Sebesar apa? Ayo, 40 hari 40 malam. Pegang Ibrahim, pegang. Ada yang pegang tangan, ada yang pegang kaki, ada yang pegang kepala. Satu jadi ketua. Ketua inilah paling banyak dosanya. Dengar abah-abahku yo, yo. Asal udah ku hitung campakkan dia. Yo. Ji. Sam. Su. Terobang Ibrahim itu dicampakkan. Ketika berjalan mau masuk ke api, Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan api ini sujud buatku ya Allah. Hujan. Kau ini jangan berdoa hujan. Berdoa hujan selesai selama kita nih. Astagfirullahaladzim. Hujan, senang kali aku lihat aku tak berceramah. Allahu Akbar. Nah, dengar, balik lagi. Ya Allah, jadikanlah api ini sujud buatku. Ya Allah. Allah langsung ngomong sama api. Qul ya naro, kuli badan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kau dingin untuk keselamatan Ibrahim. Begitu Ibrahim masuk ke dalam api, bukan panas yang dia rasakan, sujud aja dia dalam api. Untuk dia, untuk sentuh aja deh. 40 hari 40 malam api itu mati, tinggal arangnya. Arang bergerak-gerak, Ibrahim keluar dari arang itu. Apa kata Ibrahim sama Raja Namrud? Tidak mempan. Pada peristiwa yang luar biasa ini, Allah pun juga tidak letakkan kalimat subhana, saudaraku. Tidak Allah letakkan kalimat subhana. Dan kuingatkan pada malam hari ini, bagi bapak dan saudara yang hafal kalimat kul ya naro kuli badan wassalaman, tolong jangan kalian amalkan di rumah. Nanti kadang perempuannya aduh ya bro Jawa tuh. Oh bang, aku malam tadi dengar Isra Mi'raj bang, kata ustadz tuh asal dibacakan kul ya naro kuli badan wassalaman, kata ustadz tuh tak mempan kita dibakar api. Panggilnya lakinya, betul kau? Iyo, lakinya pau. Betul kau? Iyo, biasa kalau ustadz yang ngomong betul itu. Lakinya pula namanya Wak Leman. Wah, ada Wak Leman ini. Bacanya, cepat-cepat deh, hidupkan kompor gas deh, kita tes deh. Pak, polkan, sampai full, mak full kan. Asal ku baca nanti, selesai duduk abang di sini bang, yo. Baca ya. Kuliah naro kuli badan wassalaman ala laki wa Sulaiman. Duduk bang, duduk. Melotut dapur wa jangan bertiga. Itu yang baca Ibrahim. Bukan ya. Ya. Pada peristiwa ini Allah juga tidak letakkan kalimat subhana. Tapi kenapa pada peristiwa Isra wal Mi'raj Allah letakkan kalimat subhana? Ini yang mau kita kaji. 3 yang mau aku sampaikan. Bawa balik Allah. Kenapa Allah letakkan kalimat subhana? Karena saking takjubnya Allah letakkan kalimat subhana. 1, kalimat subhana bermakna kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Kenapa? Subhana itu kan kalimat apa? Ilahina Rabbana anta maulana subhanallah 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 subhanallah
Subhanallah wa bihamdihi daiman qaiman abada. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Allahu akbar. Subhanallah kalimat tasbih, alhamdulillah kalimat tahmid, Allahu akbar kalimat takbir. Hal ini mengingatkan kepada kita, maka makna Isra Mi'raj yang pertama, kita disuruh memperbanyak berzikir kepada Allah. Kenapa begitu Ustaz? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hatimu akan tenang, saudara. Ketika hati tenang, penyakit hati akan hilang. Ketika penyakit hati hilang, maka yakinlah perilaku manusia akan baik dalam kehidupan. Karena hati itu letak hidayah mendarat, bos. Hati itu tempat hidayah datang. Gini. Udah pernah kalian naik pesawat, Bu? Ini kaji tasawuf sedikit aja, jangan banyak. Pernah kalian naik pesawat, Bu? Belum lagi. Nanti kalau dapat dana PKH itu kumpul-kumpul lagi lah. Oh gini pesawat. Dah. Pesawat tuh mendarat di mana? Di Kuala Namu. Di mana? Di bandara. Ayo bandara Kuala Namu. Disitulah pesawat tuh mendarat. Kita misalkan ini pesawat, guys. Apa? Air minum ya, Bu? Udah lah, damai-damai pesawat lagi, yo. Datanglah pesawat. Oh, tidak mendarat ya. Apa kata pilot nih waktu mau mendarat? Bilang sama operator bandara, Pak operator, kami mau mendarat, sterilkan tempat pendaratan. Apa kata operator? Tak bisa, aspalnya masih bolong-bolong, masih banyak pokok kayu beseraan. Apa kata pilot nih? Maaf, kami tak jadi mendarat. Andai kata pesawat ini dipaksakan mendarat dengan aspal pendaratan yang bolong-bolong, dengan banyaknya pokok kayu beseraan di situ, kira-kira pesawat ini bakal jatuh. Jatuh tergelincir, Pak. Apa kata pilot? Tak jadi kami mendarat, kami putar kepala, mutar aja pesawat. Cari bandara yang lain. Itu makanya semanolah akhlak manusia sekarang ini mau elok, perilaku manusia mau elok, kalau tempat mendarat hidayah Allah masih kotor, bos. Si kotor. Tapi kalau orang yang hatinya sudah bersih, maka dia akan siap menghadapi apapun. Siap menghadapi konsekuensi. Karena hidup ini jangan takut. Jangan takut bersaing. Kalau ini sudah bersih, maka yakinlah persaingan itu yang datang adalah persaingan yang sehat. Kalau sudah hati bersih, perilaku manusia akan baik. Itulah menyebabkan makanya kenapa setiap tahun buat Isra Mi'raj, setiap tahun buat Maulid, tapi perilaku manusia tetap begitu karena ininya masih kotor. Maka perbanyak berzikir kepada Allah agar hati kita tenang. Ketika hati tenang, penyakit hati akan hilang. Ketika penyakit hati hilang, maka yakinlah perilaku manusia akan menjadi yang lebih baik adanya. Jadi tenang diam. Makanya kata di dalam Yasin itu gimana? Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Rasul Abdulnya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Karena kalimat la ilaha illallah bagaikan sebuah pohon yang akarnya menghujam ke tanah, sedangkan daunnya membulus ke langit. Tidak ada batasan bagi kita. Kita ucapkan kalimat la ilaha illallah di dunia sampai kepada Allah. Lanjut. Nah, yang toga duduk. Yang sudah pulang, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, balik lagi. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seafdal-afdalnya zikir adalah kalimat la ilaha illallah. La paling ngomonglah sama kawan sebelah, kau ini ngapalah dia kau suruh buat tahlil lama setengah 12 kita balik. Entah apa kau nyuruh dia, itu kami. Siapa Ustaz? Kalau perempuan lain ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Manas ya kak ya, mati pula aku tengok kipasnya. La ilaha. Kurasa belum bayar token kawan nih ya. La ilaha illallah. Saya zikir oma-oma. Kadang maaf cakap sambil menyusu anaknya lagi. Itu parah. Kenapa Ustaz tahu? Saya di situ. Di sebelah saya beri bawa anak kecil. Zikir. Dikasih panitia waktu itu aku minum susu. Tapi tak bertutup. Lupa orang tuh kasih tutup. Zikir di waktu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Anaknya menangis. Minta susu. Haus. Apa kata omaknya? Janganlah nak, malu sama Ustaz, malu nak, malu. Anak tak peduli, la ilaha illallah, nangis. Omakmu tak maulah dibukakannya kancing sebiji itu. Waktu dibukanya kancing sebiji itu, ya Allah jantungku tak tonang jantung. Anak nangis, dibukanya kancing yang kedua, ya Allah kesumpahkan keringat jagung aku, keringat jagung. La ilaha illallah, anak makin keras nangis. Akhirnya dikeluarkanlah yang pantas, yang tidak pantas untuk dikeluarkan. Ya Allah, di situ aku ku tengok dosa, tak ku tengok lain pula modelnya. Itulah makanya kadang-kadang jangan begitu bunda. Pala aku bilang sama sebelahku, bu tolong bu suruh nutup. Kan tak mungkin aku yang ngomong. Bu tolong bu suruh nutup, sebelah ini boka. Apa kata waktu? Orang dapur, ustadznya susunya belum ditutup katanya. Pala aku bukan susu yang ini. Aku kata ibu tuh, jongkek kali ustadz, jongkek paling tak tahu jongkek. Tahu yang mancing. Jangan begitu, inilah kadang perempuan ini. Maaf. Apalagi kau anak-anak remaji, tengok abang dek, tengok abang. Kan dia gede-gede bolong-bolong. I love you dek, tapi bohong. Maaf. Sesetan-setannya kuntilanak tak pernah pakai jeans, dia pakai gamis bos. Sesetan-setannya kuntilanak dia pakai gamis. Meskipun entah gamis siapa yang dicuri dia itu gamis tuh. Tak pernah aku jumpai kuntilanak tuh pakai celana jeans, pakai baju pisang-pisang kotak-kotak gunting 3, tak pernah. Tak pernah. Makanya hati-hati bu. Ustaz pun manusia. Manusia guys. Jadi jangan pancing-pancing. Macam manalah hati itu mau bersih kalau kita ketika berzikir menghadap Allah kita masih mainkan zikir itu. Sadar gak? 4 yang benar. Yang terakhir yang keempat yang benar mana? Waktu menutup. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 yang benar. Yang lain kemana? Kejar-kejaran. Maka taubat lagi. Lebih bagus dia slow-slow. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak perlu banyak, yang penting pas kalimat zikir itu. Maka ngefeklah dia ke diri kita. Makanya kalimat subhanallah itu sebagai lambang bahwasannya kita disuruh memperbanyak zikir kepada Allah. Tengok yang bagus, ucapkan subhan. Tengok yang cantik, ucapkan subhan. Tengok yang ganteng, ucapkan subhan. Waktu dengar ceramah Isra Mi'raj lampu mati, ucapkan innalillah. Innalillah itu bukan hanya waktu pas mati orang saja, dapat musibah innalillah. Pulang dari dengar ceramah slow hilang innalillah.
Pulang dari dengar ceramah, besok mati, ucapkan innalillah. Banyak jemaah begitu, habis dengar ceramah meninggal dia besok pagi. Kalau ustaz jarang dia. Kalaupun ada, jangan yang muda macam aku, yang tua-tua aja lah dulu. Hati-hati. Dapat nikmat, ucapkan alhamdulillah. Lampu hidup, alhamdulillah. Dapat kue, alhamdulillah. Dapat PKH, alhamdulillah. Dapat BNT, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak dapat, innalillah lah. Jangan bergaduh sama kadus, besok kadus tak dicakapi. Jangan. Ada orang buta, tapi orang buta ini hafal Al-Quran. Ini kan di luar kerja kita. Seharusnya orang yang menghafal Al-Quran itu orang yang bisa melihat. Tapi kenapa ini orang buta bisa hafal Al-Quran? Ini punya Allah. Ucapkan Masya. Tengok yang jelek-jelek, ucapkan Astaghfirullah. Jalan awak naik kereta, maaf, ketengok awak tetangga mandi karena kamar mandinya di luar. Astaghfirullah. 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 Kalau sudah astagfirullah itu sekali saja. Pandangan pertama untukmu, kedua seterusnya atasku. Jadi kalau kita nampak pertama begitu, palingkan terus, ucapkan astagfirullah. Itu rezeki. Asal tengok lagi udah dosa lah itu. Jadi kalau nampak begitu jangan berkedip. Tengok yang jelek-jelek, ucapkan astagfirullah. Tengok yang ganteng, yang cantik, ucapkan subhanallah. Pertanyaannya, kalian tengok aku ucapkan apa? Astagfirullah, aku tutup ceramahku. Kalian ini zalim betul. Nah, makanya Allah itu adil, Pak. Allah adil. Allah ciptakan satu mulut, dua telinga. Maknanya apa? Dengar. Itulah adilnya Allah. Allah letakkan alis di atas mata. Maknanya apa? Karena air keringat itu asin. Dia pedih asal kena mata. Makanya alis itu diletakkan di atas mata. Gunanya untuk apa? Menghambat supaya keringat itu tidak kena ke mata. Bisa saja alis itu letak di bawah mata. Tapi kadang-kadang perempuan ini aneh. Udah bagus-bagus alis dia, dikeroknya, dicukurnya, selfie gundangan. Celaknya lagi pakai pensil celak. Kalau udah bercelak di sini harus tumpul, di sini harus runcing. Asal sini tumpul, ulang alik, balik. Terakhir 1 jam nunggu bercelak. Hati. Kalau mau awet pakai spidol permanen itu aja. Allah letakkan, tak boleh Bu ya. Makanya haram itu mencukur alis, haram. Haram hukumnya mencukur alis. Udah nggak usah tengok-tengok alis orang, tengok dulu sendiri alis. Jangan tuduh-tuduhan alis kau kak, jangan. Tengok aku aja. Sadar diri kita. Sulam-sulam alis haram. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Kalian kuciptakan dengan sebaik-baik bentuk, kata Allah. Kalau kalian rubah, summa radadnahu asfala safilin. Nanti kalian akan kucampakkan ke neraka yang paling hina, kata Allah. Dan jangan rubah-rubah ciptaan Allah. Dengar. Kalau hidung pesek-pesek aja, nikmati Bu. Jangan hidung pesek operasi plastik, terakhir baskom di rumah habis, itu operasi plastik. Kan gitu. Kecantikan ini ada batasnya. Maaf, nenek sebelum dulu tua cantik nggak waktunya? Macam apel Pak, kesat. Asal disenggol bebuyang. Bibir merah merekah macam buah delima. Sekarang coba pincit lah. Begitu aja tak mau dia balik. Begitu aja sampai esok pagi. Waktu muda bibir merah merekah bagai delima merekah. Sekarang ku tengok bibir kalian pun merah macam delima merekah. Karena bebincu. Bincunya hilang. Macam buah delima juga. Buah delima busuk.
Allah letakkan alis, jangan rubah-rubah. Allah letakkan satu hidung. Hidung itu ada lubangnya dua. Lubang itu telangkup ke bawah, tidak terlontar ke atas, tidak tengangok. Kenapa? Allah tahu andai kata lubang hidung tengangok ke atas, asal hujan penuhlah hidung juga. Jadi talang air. Allah ciptakan satu mulut, dua telinga. Maknanya apa Ustaz? Supaya manusia itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena orang yang banyak bicara itu semakin banyak dosanya. Di sini yang banyak bicara siapa? Ada, kita tutup. Tak banyak-banyak dalam dosa. Nah, mainkan zikir. Maka kebaikan seseorang, maaf ya Pak Bu, maaf adik-adik remaja, menilai baik seseorang itu bukan ditengok dari panjang jenggotnya. Pak BKM salah. Dong, Mo. Baiknya orang bukan ditengok dari panjang jenggotnya. Baiknya orang bukan dilihat dari sepanjang apa sorban yang dia pakai. Baiknya seseorang itu dilihat bukan dari sepadan apa jadwal ceramahnya, tapi baiknya seseorang, kata Rasulullah, qulubikum wa a'malikum, hati dan perbuatan yang dilihat. Sekalipun hari ini orang itu dimuliakan oleh manusia, tapi ingat, ketika hari al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutnya ketika nanti dikunci, tangan dan kakinya akan bersaksi. Disitulah manusia itu akan digunakan oleh Allah. Maka hari ini kau yang dipuji-puji sama manusia, hari ini kau yang dibangga-banggakan oleh manusia, sadar kau itu bukan karena kehebatanmu secara mutlak, tapi hari ini engkau dibangga-banggakan orang bukan karena kehebatanmu, tapi hari ini engkau dipuji dan diagung-agungkan oleh manusia. Karena apa? Karena Allah sedang menutup aib pada dirimu. Jangan sombong kita. Kalau hari ini kita merasa hebat, dipuji-puji orang, jangan sok khawatir kali, ada masanya. Kenapa? Karena Allah sementara masih tutup aib kita. Asalkan Allah buka aib kita sedikit, ya Allah, malu kita. Mumpung kita masih hidup, bersihkan hati kita agar ketenangan itu datang. Ketika ketenangan datang, penyakit hati akan hilang. Ketika penyakit hati hilang, maka maaf, apa yang terjadi, perilaku manusia akan mencerminkan isi hatinya, sebagaimana hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akhlak Rasulullah. Dua, apa makna Isra Mi'raj? Singkat-singkat saja. Yang kedua, lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perjalanan itu pada malam hari, diawali dari masjid dan ke masjid, diakhiri di masjid. Maknanya apa Ustaz? Maknanya perjalanan Rasulullah itu dari masjid ke masjid. Perjalanan Rasul itu dari masjid ke masjid, bukan dari hotel ke hotel, saudaraku. Bukan dari warung tua ke warung tua, bukan dari warung kopi ke warung kopi, tapi dari masjid ke masjid. Maknanya apa? Maknanya kita umat Rasulullah ini disuruh kembali meramaikan masjid ini. Kenapa disuruh meramaikan masjid? Karena supaya hilang sifat sombong kita. Nah, kalau orang sudah masuk masjid, siapapun dia, apapun pangkat jabatannya di dunia, berapapun banyak hartanya di dunia, ketika masuk di masjid, statusnya kita semua sama. Apa Ustaz? Hamba Allah. Sekalipun pejabat yang datang, dia datang terakhir, tak bisa kau saf paling depan, kau tetap saf paling belakang. Sekalipun yang jadi imam tukang parkir, tapi dia bagus bacaannya, kau pejabat di belakang. Ketika tukang parkir angkat takbir, pejabat di belakang angkat takbir. Ini menandakan harkat, derajat dan martabat manusia di hadapan Allah. Ketika masuk ke rumahnya, kita semua sama. Yang membedakan kita, inna akramakum indallahi atqakum. Hanya takwa yang membedakan kita di hadapan Allah. Apa? Kepala desa masuk masjid, buka sepatu des. Camat masuk masjid, buka sepatu mat. Betul?
Bupati masuk masjid buka sepatu ti. Gubernur masuk masjid buka sepatu nur. Presiden masuk masjid buka sepatu den. Ustadz masuk masjid buka sepatu. Ini tak sodam dulu. Menandakan kita sengketa. Kalau ada orang sombong dari tanah sengketa lagi Pak. Ini jangan pongah kali hidup di muka bumi Allah. Kau anak remaji, jangan sombong. Ustaz, aku nanti masuk masjid nanti lah Ustaz. Tunggu udah tua, masih lama lagi Ustaz. Masih muda Ustaz, masih lama mati Ustaz. Maaf guys. Dengar. Zaman sekarang ini yang banyak mati anak remaja apa anak orang tua dulu? Banyak anak remaja yang mati duluan daripada orang tua. Kenapa Ustaz? Setiap malam minggu di beton Kuala Gunung itu rumah sakit siapa yang main balapian? Anak remaja, anak muda, tak pernah orang tua sudah bawa tanah. Oh bang, lagi malam main balapian tidak bang ya? Nah hari ini kau jangan sombong. Jangan kau sia-siakan masa mudamu. Syababaka qabla haramik. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kenapa gitu Ustaz? Iya, karena beribadah di waktu tua tidak ada nikmatnya. Ibadah di waktu tua nggak ada nikmatnya Pak. Tapi kalau masih muda beribadah nikmatnya luar biasa. Ketika kita ruku, Allahu Akbar, sempurna ruku. Tapi coba kalau orang udah tua, Allahu Akbar ruku. Inilah paling pol. Lagi wak turun lagi tak bisa. Lagi wak paksa patah. Kenapa Ustaz? Dia tak mau bergerak lagi bauku. Dia pun berkarat ya. Makanya waktu muda jangan sia-siakan waktumu untuk ibadah. Waktu tua itu tak ada nikmatnya ibadah. Coba di sini terawih berapa rakaat? 23. 23 sama witir. Poning lah waktu sholat di mana? Cari lain 11. Milih dia. Coba kalau 23 rakaat dia masuk, mak dapat imam pula qori. Taulah qori ini? Angkat takbirnya 1 menit. Apa kata waktu di belakang? Mampus bang, 12 kali. Tahu lah tentang aku ngajak aku kemana? Aku tak tahu kali imamnya begini bang. Ini cemano nih bang, cemano lagi cabut lagi toh. Gimana caranya cabut? Nanti waktu sujud cabut tidak lagi. Nah, dua ada waktu sujud. Maka tak ada nikmatnya waktu ibadah di waktu tua. Maka kau anak muda jangan sombong. Ini nanti Ramadan, ini markas kalian. Jangan lagi nanti yang jadi Bilal itu orang tua. Lama dek, lama. Subhanallah bikin. Subhanallah. Emosi orang bukan botol, emosi dia lempar kayu berkali-kali gitu. Ini proyek kalian nanti Ramadan. Yang imam anak muda Bangladesh. Bila perlu gaji orang ini. Jangan diambil dari duit zakat karena tak ada haknya. Kalau perkara fisabilillah, kalian bukan fisabilillah. Ada syarat-syarat jadi fisabilillah. Jadi salah kalau uang zakat itu dibagi untuk orang yang tadarus, dibagi untuk yang imam itu salah Pak. Ada syarat-syarat fisabilillah. Janji, mana ada asal bagi aja. Kasih anak-anak muda. Selama Ramadan yang azan jangan orang tua. Kalau orang tua yang azan rumah lawak mau batal puasa aja rasanya. Kalau orang tua itu kalau udah azan 13 kali ganti pempos, 18 kali tekan ke 23 kali ganti sarung, bolak-balik. Sini boleh. Orang tua itu kalau azan ya Allah. Allah.
kan mau. Orang tua tuh tak usah kasih ajar balik. Malah dengar. Apa kata jemaah di rumah tuh? Alah wah macam tak ada aja yang lain mati juga wah. Tapi kadang yang tua nih ongkang. Jangan kalian ambil mic ini sebelum saya mati. Racun waktu besok waktu berbuka. Hari ini zaman regenerasi bos, bukan zamannya Keraiso. Perkara zaman Keraiso, wah Allah, anak budak kocik ni surajat iso. Anak muda lah yang azan, semangat awak. Makanya kita tidak heran kalau 10 malam pertama masjid itu ramai di bulan Ramadan, tak heran. Kenapa? Karena kadang orang tua tak mau digantikan. Coba kalau yang mengisi anak muda, yang azan itu orang muda, bangga kita Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak azan begitu. Apa kata mak ayah kalian di rumah? Apa kata ayah? Oh mak, siapa azan subuh-subuh di masjid elok betul suaranya? Apa kata mak kalian? Anak kita lah Pak, anak kita. Rajin kali anak kita pagi-pagi azan di masjidnya. Iyalah nggak kayak kau bapaknya Fir'aun. Anak azan di masjid, ayah masih tidur. Ayah Fir'aun dah. Nanti zuhur ketika orang sudah lapar-laparnya dan terasa dia, mak datang anak tua azan zuhur, dia pula azan. Putarnya azan Malaysia. Allahu Akbar. Bangga mak ayah. Keluar mak ayah, keliling kampung dia. Keliling aja, sholat tidak sama aja. Mak Fir'aun juga. Kasih kesempatan. Orang tua nih, udahlah, pensiun aja lagi dapat. Kasih yang muda-muda nih, kasih kesempatan. Ya, tapi kadang menyalah orang tua nih. Tak ada nikmatnya ibadah sholat itu di waktu tua anak muda. Orang nih kalau terawih nanti berpikir cari mano yang 11 mano yang imamnya cepat. Kalau yang 23 lama lagi imamnya. Alamat terawih di rumah. Yang salutnya lagi kadang orang tua maaf dari rumah dia berjalan ke masjid ke musola, sanggup dia berjalan, begitu sholat langsung dia duduk. Maaf, berdiri togak guru pun sholat. Andai kata kau masuk ke masjid, padahal kau dari rumah bantu berjalan ke masjid, sampai di masjid sholat langsung duduk, maka maaf Pak, sholatmu tak sah. Kenapa tak sah? Karena togak itu rukun sholat. Jangan kau tipu-tipu Allah. Kau mampu berjalan dari rumah, tapi begitu sampai masjid sholat langsung duduk, tak diterima Allah sholat kau. Jangan main-mainkan sholat itu. Kau berdiri 3 jam di kantor pos dapat 300.000 PKH, sanggup berdiri. Pantang ada yang potong, lupa. Sholat imam masjid berdiri tak mampu, langsung duduk dia. Ya, hati-hati. Jantan ini kenapa Ustaz? Jantan ini maaf, ibaratnya macam lalat Pak. Ini kalau buka aja setengah jam, ini banyak lalat datang. Jantan tuh begitu, pantang nengok perempuan yang terbuka, digodanya lah. Makanya jantan tuh macam lalat, dan lalat hijau. Oi lalat dengar kau. Sana, sini tidak. Ustaz ini bercakap aja. Rupanya Ustaz dulu tak pernah pacaran. Sorry guys, bukan level kita pacaran guys. Kan level kita. Tapi Ustaz, kalau aku gak pacaran gak ada lah nanti yang ngasih aku coklat. Maaf guys, laki-laki yang ngasih coklat akan kalah dengan laki-laki yang ngajak akad. Tapi Ustaz nanti gak ada yang ngasih aku bunga. Maaf guys, laki-laki yang ngasih bunga akan kalah dengan laki-laki yang ngajak ke KUA. Udah gak zamannya lagi pacaran. Dapat, aduh. Ayo bilang lah guys. Hati-hati Ramadan, jaga akhlakmu, jangan sampai puasamu hanya tinggal menahan lapar dan dahaga saja. Tutup auratmu dindamu, keluar rumah pakai jilbab, pakai pakaian yang longgar. Bila perlu daster emak kau pakai.
Untuk apa? Supaya jangan gara-gara kita berkurang pahala pahala. Dah, yang kedua, ramaikan masjid agar berkah dari langit dan bumi datang untuk kita. Untuk apa lagi ramaikan masjid, Ustaz? Yang ketiga, mengapa kita harus ramaikan masjid? Supaya terjalin lagi persatuan dan kesatuan di antara kita. Karena Rasul waktu hijrah ke Madinah, Rasul menyatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin juga melalui masjid. Melalui saf-saf dan barisan yang rapat itulah cinta kasih yang tiada pandang pilih kasih akan hadir di antara kita. Maka lewat masjid ukhuwah akan senantiasa terjadi. Dah. Yang ketiga, apa makna Isra Mi'raj yang ketiga, Ustaz? Makna Isra Mi'raj yang ketiga, Ustaz, dengar. Rasul ketika dibelah dadanya ada dua malaikat yang mengikut. Satu namanya malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Menyampaikan wahyu. Apa makna lambang malaikat Jibril? Lambang daripada malaikat Jibril adalah lambang keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah. Orang yang beriman adalah orang yang selalu hijrah di jalan Allah dan dia istiqomahkan jalannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ulaika yarjuna rahmatullah. Rahmat Allah akan selalu mengikut akan dirinya. Maka Jibril adalah lambang kepatuhan, lambang keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, ada namanya malaikat Mikail alaihi salam. Apa tugas malaikat Mikail? Menurunkan hujan, menyampaikan rezeki. Maknanya apa? Maknanya ekonomi umat Rasulullah harus kuat. Karena berbicara rezeki, maka berbicara ekonomi. Maka ekonomi umat Islam, umat Rasulullah harus kuat. Kenapa? Kalau sudah ekonomi umat Islam kuat, Islam takkan lagi menjadi agama yang begini. Islam akan menjadi agama yang selalu memberi. Coba tengok berapa banyak kita bangun masjid tapi kita letakkan tangga di tengah jalan. Aku bukan tak suka tapi agak kurang setuju. Itulah makanya kita disuruh kaya. Berapa bangun musola? 300 juta. Kumpulkan 30 orang kaya yang beriman. 10 juta satu orang, selesai. Tak perlu kita letakkan tangga. Kadang letakkan tangga yang ngasih dipujinya, yang tak ngasih diancamnya. Asal tak ngasih diancamnya tuh. Hati-hati kepada Honda Vario dengan BK4460 OAI. Terima kasih telah memberikan sumbangannya, semoga Anda sampai di tujuan dengan selamat. Itu kalau ngasih ya, Pak. Kalau awak lewatkan nanti diancamnya itu. Hati-hati kepada Honda Vario dengan BK4460 OAI. Hati-hati, razia menanti Anda di depan. Diancamnya. Maka Islam itu harus kuat. Macam mana caranya agar Islam itu kuat ekonomi? Belanja di tempat saudara kita, saudara. Belanja di kedai saudara kita. Ini kadang kan kita maaf sekali, kita lebih memilih kadang-kadang belanja di tempat yang ber-AC. Ketika dibuka pintu itu, selamat datang ibu, ada diskon. Perkara beda gopek saja. Bener nggak? Nanti begitu bayar dikasih ibu, belanja ibu habisnya 19.800, duit ibu 20.000. Yang 200-nya mau didonasikan, datang awak si pau-pau ini. Oke, kata. Bayangkan satu orang mendonasikan 200 perak, berapa ribu outlet punya dia di Indonesia ini. Makanya mereka makin kaya, kita yang tak mau mengkayakan umat Islam, maka kita kadang selalu tertinggal soal ekonomi. Padahal ekonomi Islam itu ekonomi yang kuat. Kita kenal Utsman bin Affan. Dia orang yang pertama yang mempunyai rekening, sampai sekarang rekeningnya masih hidup. Dia yang mampu membayar sungai milik orang kafir yang sekarang sumur itu buat persinggahan para jemaah haji ketika haus dahaga, mereka ambil air di situ. Islam itu harus kuat, Pak. Makanya Allah turunkan malaikat Mikail sebagai lambang ekonomi kuat bagi kita umat Rasulullah. Kalau sudah umat Rasulullah ekonominya kuat, maka insya Allah semua ibadah, semua harta kita pasti akan kita belanjakan di jalan Allah. Kalau sudah umat Islam itu kuat dan dia punya iman, maka takkan ada lagi anak-anak yatim yang putus sekolah. Ketika dia kaya dan dia punya iman, maka tidak
tidak akan ada lagi fakir miskin dan tidak bisa tidur di malam hari karena menahan lapar. Hati. Makanya kita harus kaya. Itulah dia pesan-pesan dari kisah Isra wal Mi'raj yang bisa aku sampaikan hari ini. Pertama, kita ulang. Pertama, Isra Mi'raj bermakna kita disuruh memperbanyak zikir. Dengan zikir hati kita akan tenang. Ketika hati tenang, penyakit hati akan hilang. Ketika penyakit hati hilang, maka yakinlah perilaku manusia akan selalu mencerminkan perilaku yang positif dalam kehidupan. Yang kedua, Rasul berjalan dari masjid ke masjid. Maknanya apa? Kita umat Rasulullah disuruh menggantungkan hati kita di masjid. Agar apa? Pertama, hilang sifat pongah dan sombong kita di muka bumi Allah. Yang kedua, agar keberkahan dari langit dan bumi datang untuk negeri kita. Yang ketiga, agar ukhuwah dan persatuan terjaga dengan baik melalui rumah Allah. Makna yang ketiga dari Isra Mi'raj, Allah belah dada Muhammad didampingi oleh dua malaikat. Jibril melambangkan kepatuhan, maka melambangkan keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah. Mikail sebagai malaikat pengatur rezeki melambangkan ekonomi umat Islam harus kuat. Artinya apa? Ketika umat Islam kaya dan dia punya iman kepada Allah, maka saudaranya yang susah akan mampu ditolong oleh orang-orang kaya yang punya iman. Maka hari ini saudaraku, kita yang punya iman dan kita punya harta, tolong agama Allah lewat kita menolong sesama di antara kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dah ya Bu, 3 itu aja ya. Bawa balik, banyak zikir, suruh waktu, suruh suami ke masjid balik supaya datang berkah, supaya hilang sombong, supaya makin kuat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, istiqomahkan di jalan Allah, ibadah itu dibarengi dengan ekonomi yang kuat. Insya Allah yang 3 ini kalau diamalkan, mudah-mudahan ke depan perilaku kita akan mencerminkan daripada akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang janji Ustaz pula. Ada 3 pertanyaan. Ayo. Pak Kades ini untuk budak-budak apa sama remaja? Hah? Budak. Ayo. Dia nanti tanya sama aku, enggak Pak Fahmi. Pertanyaan pertama, dengar, Pak Ustaz. Tadi Ustaz katakan Sidratul Muntaha. Apa arti Sidratul Muntaha? Tunjuk tangan. Iya. Oh, nama pohon di langit. Nah, sini nak, sini. Satu orang. Tegak dulu. Sini, Ustaz tanya. Sama siapa kemarin, nak? Sama kawan. Oh, ayah kau tidak kemari? Oh, bukan meninggal. Jadi tak ada datang. Oh, Oma? Di Malaysia. Oh, pulang. Ya, tegak sini dulu ya. Pertanyaan kedua. Habis beli paket. Apa tugas malaikat Mikail? Oke, tunjuk tangan. Cepat aja deh. Udah apa tahu dia kisi-kisinya. Apa tugas malaikat Mikail, nak? Mengatur rezeki. Sama siapa kemari? Sama kawan. Waktu tak datang? Dah. Naon. Malaysia. Ada satu lagi. Rasul Isra wal Mi'raj mengendarai sebuah kendaraan. Apa nama kendaraannya? Tunjuk tangan. Bukan Vario ya. Ayo. Tak boleh nyontoh. Woi, tak boleh bertanya. Ayo tunjuk tangan, ayo. 1 2. Tunjuk tangan. Apa? Ini apa betina semua? Kemudian yang jantan di kemana? Dah, apa kendaraan yang dinaiki Rasul ketika Isra wal Mi'raj? Mana ada bukok taruh? Tak bisa.
Sama siapa kemarin, ha? Nenek. Mana ayah, Mak? Ayah? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bagus. Ini ada duit 60.000, duit bagi 3 yuk. Ustaz ngapa tak kasih, belum cair. Ya, bagi 3. Lelok bagi bisa bergaduh dengan harga 30.000. Pintar ya. Insyaallah nanti ke depan jadi orang kaya. Amin. Itu saja yang bisa aku sampaikan malam hari ini, Pak Bu, adik-adik remaja. Tadi aku ceramah jam 10:30. Ini sudah jam 12. Berarti sudah berapa? 1 jam saya berceramah. 1 jam setengah. 1 jam setengah saya sudah berceramah. Mudah-mudahan yang ku sampaikan bermanfaat. Saya waktu pergi ke Samosir tuh, Pak Bu, naik saya dari pelabuhan Tiga Ras mau nyebrang, naik feri, naik mobil, masuk mobil dulu dalam. Saya turun dari mobil, saya duduk di atas. Ku tengok ada wak-wak tuh bawa burung beo sebiji. Burung beo tuh pintar betul. Assalamualaikum, 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 pintar betul. Aku heran. Ku tanya lah, penasaran, berapa harga burung nih, Pak, yang bisa ngomong assalamualaikum? Mahal ini, Pak. Saya beli 10 juta. Burung beo 10 juta. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ustadz 1 jam berceramah, 1 jam setengah berceramah, entah cemana lah nasib aku. Kadang-kadang iris kita nih, kalah Ustadz sama burung. Ini cerita aja. Tahu usah Pak Kades pikirkan, Pak, tenang aja. Tahu usah pikirkan, usahakan aja. Ustadz yo, kurang kan Ustadz. Nanti kita datang lagi. Boleh Ustadz mengundang lagi balik? Boleh. Betul Ustadz, boleh. Asal cocok aja. Tidak masuk ini cocok waktunya. Aku tidak seburuk yang kalian kira. Insyaallah kita bertemu lagi lihat waktu dan kesempatan, namun tetap dalam suasana yang sama, berpacu dalam ibadah. Itu saja. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik yang pernah kita jalani. Ingat, khusyuk dan tawadhu. Bayangkan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Agar apa? Kehusyuan dan ketawaduan hadir dalam setiap ibadah kita. Agar apa? Di ujung Ramadan kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, terima kasih. Al-Fakir ad-Dhaif ilallah, pamit undur diri. Ila liqa'i ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hadza jam'ana marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna hadza jam'ana mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mansura. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bil islam wa nakhtim lana bil iman wa nakhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fi syahri sya'ban wa ballighna fi syahri ramadan. Allahumma tawwil umurana fi syahri sya'ban wa ballighna fi syahri ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum